Shalom Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Welcome to GBI Rayon 9 Depok. Siapkan diri Anda untuk mengikuti ibadah online ini. Buka hati dan beribadahlah dengan sungguh-sungguh, serta terlibat aktif dalam pujian dan penyembahan. Catatlah firman Tuhan yang Anda dapatkan pada hari ini agar menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. GBI Kamboja tetap melayani penyerahan anak, baptisan air, KKJ, dan pemberkatan pernikahan. Layanan bisa dilakukan secara online maupun offline, disesuaikan dengan keadaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi Pak Saud dengan nomor telepon yang tertera di layar. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan konseling dan doa, dapat mengirimkan permohonan doa Anda melalui form yang telah disediakan pada aplikasi Jesus Info pada menu More. Form doa Anda akan langsung diterima oleh para pendoa kami untuk didoakan. Pastikan Anda tergabung dalam KUL, Community of Love, komunitas yang akan membuat kita terus terhubung, saling menguatkan dan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam KUL, dapat menghubungi kami melalui nomor telepon yang tertera di layar. Bagi Anda yang rindu menabur atau memberikan persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur, dapat melalui Bank BCA dengan nomor rekening yang tertera di layar, atau dengan memindai QR Code yang ada melalui e-wallet seperti mobile banking, OVO, GoPay, Link Aja, Dana, dan lainnya. Bukti slip transfer dapat dikirim melalui WhatsApp yang tertera di layar. Dan juga saudara dapat menabur dan berbagi kasih dengan sesama di tengah pandemik ini melalui dompet peduli KUL di nomor rekening yang ada di layar. Ibadah remaja atau Junior Church diadakan setiap hari Minggu pukul 12 siang melalui aplikasi Google Meet. Untuk orang tua yang memiliki anak di usia remaja, dapat meminta link ibadah ke nomor telepon yang tertera di layar. Buat kalian anak-anak muda, ikuti ibadah Youth HOG setiap hari Sabtu jam 5 sore melalui YouTube channel HOG Depok. Buat papa dan mama, ajaklah anak Anda untuk beribadah hari ini hanya di YouTube channel @kidsGBI Kamboja. Demikianlah informasi gereja untuk sepekan ini. Sesaat lagi kita akan segera memulai ibadah online. Mari terus kita bangun mesbah Tuhan bersama keluarga di rumah. Selamat beribadah, selamat menikmati hadiratnya dan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, oleh anugerah Tuhan kita memasuki di bulan yang baru, di bulan Agustus. Saya percaya saudara dan saya kita akan meraih kemenangan demi kemenangan di bulan ini, katakan amin. Kita masuk lebih dalam lagi saudaraku, kita beribadah, kita memandang wajah-Nya. Saya percaya ada kemuliaan Tuhan turun bagi keluarga demi keluarga, dimanapun saudara berada saat ini. Mari kita berdoa saudaraku sebelum kita mulai ibadah ini. Kita berdoa syafaat, kita angkat tangan kita. Biar kemuliaan Tuhan turun ke atas Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Pentakosta ketiga tercurah ya Tuhan Yesus. Api kebangunan rohani terjadi ya Tuhan. Lawatan Tuhan terjadi atas Indonesia. Atas 267 juta penduduk Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan buat presiden kami. Dan wakil presiden Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberikan hikmat. Engkau memberikan kebijaksanaan. Untuk memimpin bangsa ini. Sesuai dengan tujuan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota Depok ya Tuhan. Berkati kota kami. Damailah kota Depok di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lawatan-Mu terjadi atas kota Depok. Berkati Tuhan wali kotanya Pak Idris ya Tuhan. Berkati kecamatan, kelurahan yang ada. Biar keselamatan pertobatan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kami berdoa ya Tuhan buat Yerusalem. Tuhan, damai sejahtera turun atas Yerusalem. Pertobatan tercurah atas Yerusalem. Hujan awal dan hujan akhir minyak gandum anggur dicurahkan atas Yerusalem. Selaput yang membutakan mata rohani mereka gugur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kami berdoa untuk pemimpin rohani kami, gembala pembina kami. Kami memberkati Bapak Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Tuhan tuntun hamba-Mu
Tuntun di dalam kehendak-Mu, di dalam kemuliaan-Mu. Berkati keluarga besarnya di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami sepakat, kami naikkan doa kami bagi Pak Yongki ya Tuhan. Urapi Pak Yongki, arahan tuntunan-Mu Engkau nyatakan atas hamba-Mu. Berkati Tuhan istri, anak, cucu, mantu. Semua dipelihara dengan sempurna di dalam nama Yesus. Terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat TDRP. Diberkati TDRP ya Tuhan. Biar lewat wadah ini ya Tuhan Yesus, banyak Tuhan generasi penuai dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Segala kemuliaan, kehormatan, kejayaan, kemasyuran hanya bagi Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihi-Mu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Mari sembah Dia. Oh, dalamaya se, hiara lamo, shandara lamo. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami mencintai-Mu.
Bapa, kami cintakan Engkau ya Tuhan, bahwa kami semakin dekat kepadamu, semakin jatuh cinta kepadamu Tuhan Yesus. Your love is higher than the heaven. Your mercy is deeper than the earth. Your grace is wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher than the heaven. Your mercy is deeper than the earth. Your grace is wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher than the heaven. Your mercy is deeper than the earth. Your grace is wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever Kita berikan kemuliaan, penghormatan bagi Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Tiba saatnya kita bersuka cita, kita naikkan pujian kita kepada Allah yang hidup. Kita tepuk tangan bersama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai
Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa. Sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman. Bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, Mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu.
Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, biar Engkau urapi kami, urapi hamba-Mu Pak Yongki ya Tuhan yang menyampaikan visi-Mu, firman-Mu ya Tuhan. Biar kami Tuhan Yesus dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan, ditegur oleh firman-Mu ya Tuhan. Dan kami menjadi manusia yang baru, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya berdoa dan berharap agar saudara semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita mendengar kabar gembira bahwa vaksin COVID-19 dari Tiongkok sudah tiba di Indonesia dan akan diuji coba mulai bulan Agustus yang akan datang selama 6 bulan sampai bulan Januari 2021. Dan apabila uji klinis fase ketiga ini berhasil dengan baik, maka pada kuartal pertama tahun 2021, vaksin ini akan bisa diproduksi secara besar-besaran oleh Bio Farma. Ada juga kabar gembira tentang ekonomi Indonesia yang saat ini sedang mengalami keterpurukan. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa sudah ada beberapa sektor usaha yang sudah mulai mengalami pertumbuhan yang positif. Mari kita berdoa agar COVID-19 dan krisis ekonomi ini boleh segera berlalu dari bangsa dan negara kita. Saudara, khotbah saya hari ini saya beri judul, benarkah bahwa dunia ini adalah lembah air mata? Apakah pernyataan ini hanya pernyataan orang-orang yang pesimistis saja? Atau memang benar demikian adanya? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 90 ayat 10 menuliskan, masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, berlalunya buru-buru, kami melayang lenyap. Saudara, Mazmur 90 ini berisi doa dari Musa, abdi Allah itu. Di dalam ayat 10 dituliskan doa Musa, masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun. Padahal Musa sendiri mencapai usia 120 tahun. Mengapa begitu? Karena memang kenyataannya sebagian besar manusia di bumi ini hanya mencapai usia 70 atau 80 tahun. Lebih daripada itu sudah tidak maksimal lagi. Dan juga Musa melanjutkan bahwa kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Apa maksudnya? Saudara, kata kebanggaan sini adalah dalam tanda kutip, merupakan bentuk ironi, bentuk kata yang semacam ejekan. Apa maksudnya kebanggaan manusia adalah kesukaran dan penderitaan? Maksudnya adalah bahwa seluruh manusia di bumi ini pasti mengalami kesukaran dan penderitaan, siapapun dia. Tua, muda, besar, kecil, laki-laki, wanita. Semuanya pasti mengalami penderitaan dalam hidup ini. Saudara yang kekasih, apalagi saat ini di dalam pandemi COVID-19, seluruh manusia di dunia mengalami penderitaan. Apa yang dulu bisa kita lakukan dengan mudah, kita bisa berpergian ke sana kemari dengan mudah, sekarang sudah terhalang. Banyak orang sakit, bahkan sebagian meninggal dunia. Ada banyak pula yang mengalami krisis ekonomi. Mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian untuk menghidupi keluarga mereka. Dan Musa melanjutkan doanya, dan berlalunya buru-buru, kami melayang lenyap.
Hidup manusia di bumi ini memang sangat singkat. Dan berlalunya seperti buru-buru, kita melayang lenyap. Hidup manusia itu seperti uap air yang sebentar kelihatan, tapi sebentar lagi sudah lenyap ditiup oleh angin. Saudara, ketika kita muda dulu, kita masih bisa berlari, mengangkat beban yang berat dan seterusnya. Setelah tua, lambat laun kita kehilangan kemampuan kita itu. Banyak teman-teman saya atau beberapa teman saya, hamba Tuhan juga, yang kelihatannya bertubuh kuat, tegap, jarang sekali terdengar sakit. Tiba-tiba di awal pandemi COVID-19, beliau terkena virus COVID-19 dan akhirnya meninggal dunia. Kita teman-temannya juga tidak bisa melayat di rumah duka karena protokol kesehatan COVID-19. Jadi sekali lagi saudara, hidup manusia di bumi ini sangat-sangat singkat. Dan banyak kesukaran dan penderitaan, berlalunya buru-buru, kita melayang lenyap. Tapi masa hidup manusia yang sangat singkat di bumi ini, itu amat sangat penting sekali. Mengapa demikian? Karena masa hidup kita yang sangat singkat di bumi ini menentukan nasib kita di dalam kekekalan untuk selama-lamanya. Apakah kekal di surga atau kekal di neraka? Itu tergantung dari apa yang kita kerjakan dalam masa hidup kita yang singkat di bumi ini. Itu sebabnya Nabi Musa melanjutkan doanya di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami untuk menghitung hari-hari kami sedemikian, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Biarlah kita juga berdoa seperti Musa. Ya Tuhan, biarlah masa hidup kami di bumi yang sangat singkat ini, kami pergunakan dengan sebaik mungkin. Kami menghitung hari-hari itu sedemikian rupa, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, saya berdoa dan saya berharap dalam masa hidup kita yang singkat di bumi ini, sekurang-kurangnya ada dua hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama, pastikan saudara dan saya sudah lahir baru. Sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, bukan hanya di bibir, tapi dalam hati kita, dalam hidup kita. Supaya nama kita tertulis dalam kitab kehidupan di surga. Supaya kita sudah diangkat jadi anak Allah, pewaris kerajaan surga. Sehingga kapanpun kita meninggal dunia, kita akan berkumpul bersama Tuhan Yesus di dalam surga. Saudara, kelahiran baru itu tidak sulit, saudara. Tapi memerlukan iman yang sungguh-sungguh, kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Bapa telah mengutus putranya Yesus Kristus untuk menjelma jadi manusia. Dan akhirnya mati disalib dengan penderitaan maha dahsyat. Supaya kita yang berdosa diampuni dosanya, diangkat jadi anak Allah, pewaris kerajaan surga. Saudara yang belum lahir baru, bisa berdoa sendiri pada Tuhan. Mohon ampun dosa-dosa saudara pada Tuhan. Minta ampun segala kesalahan kita kepada Tuhan. Lalu setelah itu buka pintu hatimu. Dengan iman undang Yesus masuk dalam hatimu, menjadi Tuhan dan Raja dalam hidupmu. Pada waktu sudah lakukan demikian, maka Roh Yesus, Roh Kudus. Roh Kudus disebut juga Roh Yesus, Roh Kristus. Akan masuk dalam hatimu. Roh Kudus adalah materai keselamatan. Dan ketika Roh Kudus masuk di dalam hidupmu, dalam hatimu, maka engkau berubah menjadi ciptaan yang baru. Engkau menjadi anak Allah, pewaris kerajaan surga. Namamu tertulis dalam kitab kehidupan di surga. Dan kapanpun engkau meninggalkan dunia ini, engkau pasti akan bersama-sama Tuhan Yesus di dalam surga. Setelah lahir baru, hal kedua yang harus kita lakukan, kita harus hidup intim dengan Tuhan. Sediakan waktu setiap hari untuk bersaat teduh. Boleh 15 menit kalau baru dimulai, setengah jam, kalau bisa sampai 1 jam. Apa yang kita lakukan pada waktu saat teduh? Kita berdoa, memuji menyembah Tuhan. Lalu baca Alkitab, renungkan apa artinya. Simpan dalam hati, lalu yang terpenting, lakukan dalam hidup saudara. Kalau saudara berbuat demikian, maka engkau akan hidup dituntun oleh Roh Kudus. Engkau akan bisa hidup kudus, hidup menurut kehendak Tuhan. Kalau kadang-kadang karena kelemahan kita, kelengahan kita,
kita jatuh dalam dosa, cepat bangkit kembali, cepat bertobat kembali, kembali hidup intim dengan Tuhan. Saudara, kalau kedua hal ini kita lakukan, maka dijamin 100%. Sesudah hidup ini, engkau akan berakhir dalam kerajaan surga yang kekal mulia selama-lamanya. Jadi pastikan engkau sudah lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupmu. Yang kedua, pastikan engkau hidup intim dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan sepanjang sisa hidupmu di bumi ini. Saudara, kembali kepada yang saya katakan tadi, atau doa Musa, bahwa umur manusia itu 70-80 tahun, dan kebanggaannya kesukaran dan penderitaan belaka. Berlalunya buru-buru kita melayang lenyap. Saudara, mungkin saat ini saudara sedang ada di dalam kesukaran dan penderitaan. Kalau demikian keadaanmu, apa yang harus kau lakukan? Saudara, sekitar 20 tahun yang lalu saya pernah mengalami keadaan yang sangat sulit. Kesukaran dan penderitaan yang sangat berat menimpa hidup saya. Karena ada yang mengancam, membahayakan jiwa saya. Sebetulnya, kalau saya mau mengambil jalan pintas, itu mudah, saudara. Hanya dalam waktu dia terlalu lama, masalah itu akan selesai. Tapi waktu itu saya berpikir, kalau saya mengambil jalan pintas, hal itu tidak memuliakan nama Tuhan, bahkan mungkin bisa memalukan nama Tuhan. Karena itu saya tidak mengambil jalan pintas, tapi apa yang saya lakukan? Saya bawa masalah itu di kaki Tuhan. Saya berlutut, saya menangis di kaki Tuhan, mohon pertolongan Tuhan. Dan Tuhan memberikan saya firman-Nya dari Mazmur 37 ayat 3 sampai ayat 5. Saya klaim firman Tuhan itu, saya imani, dan saya lakukan dalam hidup saya. Bulan demi bulan berlalu, seolah-olah tidak ada pertolongan Tuhan yang terjadi. Tapi tepat pada waktunya Tuhan, tidak terlambat sedikit pun. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga-duga. Dan masalah ini boleh selesai dengan sendirinya. Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa, yang ajaib, yang perkasa. Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Allah. Mari kita baca Mazmur 37. Ayat 3 sampai ayat 5. Yang berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan padamu apa yang diingini hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dan Ia akan bertindak. Saudara, dari ayat yang kita baca ini sekurang-kurangnya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Ketika kita sedang mengalami masalah, persoalan, penderitaan, kesukaran dalam hidup kita. Apa saja ketiga hal yang harus kita kerjakan itu? Yang pertama, ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Apa maksudnya? Maksudnya, di tengah-tengah penderitaan kita, kesukaran kita harus tetap percaya kepada Tuhan dan tetap melakukan yang baik. Banyak anak Tuhan, ketika mengalami persoalan, masalah yang berat dalam hidupnya, lalu mereka datang pada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Ternyata pertolongan itu tidak segera datang. Mereka menjadi kecewa. Mereka menjadi bimbang. Dan mereka kehilangan kepercayaan pada Tuhan. Jangan lakukan, saudara. Itu salah besar. Di tengah persoalan dan penderitaan kita harus tetap bahkan makin percaya kepada Tuhan. Dan melakukan yang baik. Mungkin sebelumnya saudara biasa berbuat baik, menolong orang. Saudara biasa bersaat teduh tiap hari, mendekatkan diri pada Tuhan. Lalu ketika masalah persoalan datang, dan pertolongan Tuhan tidak segera terjadi, mungkin saudara menjadi kecewa dan mulai mengurangi perbuatan baik yang saudara lakukan. Itu salah, saudara. Justru seharusnya saudara tambah perbuatan baik itu. Kalau biasanya saudara berdoa 1 jam per hari, bersaat teduh 1 jam per hari, tambah jadi 2 jam per hari. Kalau perlu ditambah dengan berpuasa. Sehingga Tuhan melihat apa yang kita kerjakan. Bahwa di tengah kesulitan kita tetap percaya dan melakukan yang baik. Tuhan pasti akan menolong. Lalu dikatakan diamlah di negeri dan berlakulah setia. Apa maksudnya? Maksudnya jangan lari dari Tuhan. Banyak orang di tengah persoalan penderitaan, mereka lari meninggalkan Tuhan.
Mereka tidak setia lagi kepada Tuhan. Karena mereka kecewa kepada Tuhan. Ini salah besar, saudara. Makin engkau lari dari Tuhan, engkau makin terpuruk. Keadaanmu akan menjadi semakin jelek dan semakin jelek. Seharusnya di tengah-tengah penderitaan, persoalan, kesulitan, engkau justru makin melekat pada Tuhan. Makin mengandalkan Tuhan. Engkau diam di negeri, tidak lari dari Tuhan. Makin percaya pada Tuhan. Dan makin setia kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib akan datang tepat pada waktunya. Hal kedua yang harus kita lakukan, ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan padamu apa yang diinginkan hatimu. Apa maksudnya? Saudara bergembira karena Tuhan. Maksudnya, bukan kita bergembira karena kita punya masalah. Bukan kita bergembira karena usaha kita bangkrut. Bukan kita bergembira karena ada persoalan dalam keluarga kita dan seterusnya. Bukan, saudara. Tapi kita bergembira karena di tengah masalah kita punya Allah yang luar biasa. Allah yang maha kuasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dan Allah yang sangat mengasihi kita, umat ketebusannya. Karena itu di tengah-tengah masalah, Tuhan menyuruh kita agar tetap bergembira karena Tuhan. Bayangkan kalau di tengah masalah kita tidak punya Tuhan. Tidak punya siapa-siapa yang kita andalkan. Apa jadinya? Kita makin terpuruk. Tapi kita tahu, di dalam Kristus, kita punya Allah yang kita andalkan dalam segala perkara. Dalam suka maupun duka. Maka Tuhan akan memberikan pada kita apa yang kita inginkan. Pertolongannya akan kita terima tepat pada waktunya. Saya sendiri setiap hari kalau bersaat teduh, biasanya saya mulai saat teduh saya dengan memuji menyembah Tuhan. Dengan bersyukur pada Tuhan, dengan memuliakan Tuhan. Karena begitu besar kebaikan Tuhan. Selama 67 tahun saya hidup di bumi ini. Dalam suka dan duka yang saya alami dalam hidup ini. Saya lihat ujung-ujungnya Tuhan bekerja untuk kebaikan saya. Untuk membawa saya makin dekat, makin mengenal Dia, makin mengasihi Dia. Sehingga hati saya limpah dengan syukur. Di malam hari kalau saya terbangun untuk pergi ke toilet, sebelum saya tidur kembali di ranjang saya memuji-muji Tuhan, saya mengucap syukur pada Tuhan. Karena begitu baiknya Tuhan. Saya sangat bersyukur punya Allah seperti Dia. Lakukan, saudara, seperti itu. Bergembiralah karena Tuhan. Maka Tuhan yang melihat hal itu akan memberikan apa yang diinginkan hati kita. Pertolongannya akan datang tepat pada waktunya. Hal ketiga yang harus kita lakukan, ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Dia. Dan Dia akan bertindak. Apa maksudnya? Saudara, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, pribadi kita, maka diri kita ini sudah dibeli oleh Tuhan dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah Kristus, korban Kristus di atas kayu salib. Tuhan membeli kita dari iblis, dari dunia, untuk menjadi miliknya sendiri, kepunyaannya sendiri, kesayangannya. Dengan darah Kristus di atas kayu salib. Saudara yang kekasih itu dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Karena kamu sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saudara, kalau saudara dan saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sudah lahir baru. Maka kita sudah menjadi milik Kristus. Kita sudah menjadi anak Allah. Tapi banyak atau sebagian orang Kristen, ketika mengalami kesukaran, penderitaan, masalah yang datang bertubi-tubi, dan Tuhan tidak segera menolong, mereka menjadi kecewa. Dan mereka mengambil kembali apa yang sudah mereka serahkan pada Tuhan. Diri mereka yang sudah menjadi milik Tuhan, itu mereka ambil kembali. Itu salah besar, saudara, itu salah besar. Seharusnya, justru di tengah persoalan penderitaan, kita makin berserah kepada Tuhan. Bahkan orang Jawa mengistilahkan pasrah bongkoan. Total surrender. Serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena memang diri kita ini milik Allah.
Kalau kita lakukan seperti itu dan kita tetap percaya pada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak, pertolongannya akan kita terima tepat pada waktunya. Saudara, hidup manusia ini seperti roda. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Kalau kebetulan saat ini kita sedang berada di bawah, ada persoalan, penderitaan, kesukaran, masalah yang bertubi-tubi menimpa hidup kita. Maka sekurang-kurangnya lakukan 3 hal. Yang pertama, tetap percaya pada Tuhan dan tetap lakukan yang baik. Tetap diam di negeri dan berlakulah setia. Jangan lari dari Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Bahkan makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Hal kedua yang harus kita lakukan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diingini hatimu. Kita bergembira bukan karena kita punya masalah. Kita bergembira karena di tengah masalah kita punya Yesus yang luar biasa. Tuhan yang luar biasa, yang maha kuasa, dan yang sangat mengasihi kita, yang selalu siap untuk menolong dan memberkati kita. Hal ketiga yang harus kita lakukan di tengah kesukaran dan penderitaan adalah serahkan hidupmu pada Tuhan dan percayalah pada Dia, maka Dia akan bertindak. Di tengah masalah persoalan hidup kita, justru kita harus makin berserah pada Tuhan. Apa yang sudah kita serahkan pada Tuhan hidup kita ini, jangan kita ambil kembali. Tapi justru kita harus makin berserah, pasrah bongkoan. Kita makin total surrender kepada Tuhan. Dan kita tetap percaya kepada Dia. Maka pada waktunya Tuhan, Dia pasti akan bertindak. Mari sebagai ayat terakhir kita baca Ibrani pasal 4 ayat 16. Saya bacakan. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, di tengah persoalan penderitaan kita semua mengharapkan untuk mendapat pertolongan kita tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan kepada kita tepat pada waktunya. Tapi bagaimana itu bisa kita alami? Penulis Ibrani menuliskan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri Allah, tahta Allah di dalam doa kita, di dalam permohonan kita. Kenapa kita bisa dengan penuh keberanian datang pada Allah? Karena kita sudah menjadi anak-anaknya. Sehingga dengan penuh keberanian kita bisa datang kepada Allah, mohon pertolongan, mohon penyertaan, mohon perlindungan Tuhan. Saudara, tapi kalau kita datang kepada Allah, datanglah dengan kekudusan. Artinya kalau kita ada dosa, kesalahan yang belum kita bereskan, minta ampun pada Tuhan, bereskan kesalahan dosa kita. Lalu dengan penuh keberanian kita bisa datang kepada Tuhan, memohon pertolongan, memohon berkat Tuhan, memohon sesuatu dari Tuhan untuk diri kita, keluarga kita, kehidupan kita, pelayanan kita, dan seterusnya. Dan saudara, kalau saudara datang kepada Tuhan, jangan datang satu kali saja. Di sini dikatakan dengan penuh keberanian. Kalau satu kali sudah datang kepada Tuhan, belum ada jawaban doamu. Datang 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Seminggu sudah berdoa, belum ada jawaban. Berdoa 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan agar kita, anak-anaknya, berdoa pada Bapa dengan tidak berkeputusan. Berdoa terus-menerus sampai jawaban doa itu kita terima. Push, pray until something happen. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan supaya kita terus meminta, terus mencari, terus mengetuk, sampai pertolongan Tuhan itu datang. Carilah maka kau akan menerima. Ketuklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Mintalah, maka engkau akan mendapat. Terus mencari, terus mengetuk pintunya Allah, terus meminta kepada Dia dengan tidak berkeputusan. Dengan penuh keberanian kita datang kepada Tuhan, karena kita adalah anak-anaknya. Sampai pertolongan dari tempat yang maha tinggi kita terima. Amin. Kita akan mendengarkan lagu Waktu Tuhan Pasti yang Terbaik.
Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Elang betina adalah ibu teladan yang mengurus anak-anak mereka dengan cinta. Sebelum bertelur, sang induk menyiapkan sarang di bukit-bukit tinggi, sedang di bawahnya terbentang jurang yang sangat terjal. Rangka sarangnya terbuat dari ranting keras dan duri tajam yang dilapisi rumput halus dan cabutan bulu-bulu dada sang induk, agar sarangnya menjadi nyaman. Setelah dierami beberapa lama, telur menetas dan muncullah anak elang kecil yang masih belum tumbuh bulu-bulunya. Saat anak elang lapar, paruhnya akan ditengadahkan ke atas, lalu sang ibu memasukkan makanan hasil buruannya ke mulut anaknya, sehingga anak elang pun mulai tumbuh semakin besar. Kala angin kencang berhembus, sang ibu merentangkan sayapnya menutupi sarang untuk memberi perlindungan. Suatu saat, anak elang kaget. Makanan dari ibunya tiba-tiba dihentikan. Perangai sang ibu jadi berubah, kejam, sehingga sang anak jadi bingung. Kenapa ibu jadi seperti ini? Di waktu yang lain, sang anak elang lebih kaget lagi saat sayap sang ibu dikibaskan sehingga rumput halus dan bulu-bulu di sarang berhamburan keluar. Kini tinggal ranting dan duri tajam yang menusuk badan. Ibu, tega nian kau melakukan ini semua kepada anakmu. Anak elang semakin kaget lagi sewaktu ia diusir dari sarang dengan didorong keluar sehingga jatuh terjun melayang. Ibu, kenapa mau kau bunuh anakmu sendiri? Namun ketika si anaknya itu hampir menyentuh dasar jurang, sang ibu menyambar dengan cepat dan menyelamatkannya. Demikianlah dilakukan berkali-kali. Sang induk mengangkat anaknya naik, lalu dari atas menjatuhkannya kembali. Sampai suatu saat, anak elang mulai merentangkan dan mulai mengepak-ngepakkan sayapnya untuk bisa mulai terbang sendiri. Melihat ini, induk elang dengan riang gembira mengajak sang anak terbang tinggi, tinggi sekali, sampai naik di atas awan.
Raja Wali muda mulai belajar berburu mangsa binatang yang jadi makanannya. Setelah semua itu berlalu, barulah anak-anak elang sadar bahwa induknya selama ini sedang mengajarkan tentang kerasnya kehidupan ini. Bagaikan Raja Wali, setiap kita sebagai orang tua harusnya melakukan hal seperti itu, merawat anak dengan cinta, tetapi ada saatnya harus tega membiarkan anaknya survive, agar anaknya kelak bisa menjadi dewasa dan mandiri. Ibrani 12 ayat 10-12 berkata, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidaklah mendatangkan sukacita, melainkan duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Saudara, dalam kehidupan kadang kita berteriak, Tuhan, di mana Engkau? Kita seperti dibiarkan sendiri. Padahal pada saat itu Tuhan sedang mengajarkan kita untuk bisa terbang mencapai level lebih tinggi lagi. Bukankah tidak ada kenaikan kelas tanpa ujian? Jadi saat kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidup ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Dia punya rencana indah dan akan memberikan yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau melihat kami anak-anak-Mu saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ada banyak yang mengalami kesukaran dan penderitaan. Mungkin masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan dan sebagainya. Tuhan, firman-Mu mengajarkan supaya di tengah penderitaan kami tetap percaya kepada-Mu, tetap melekat kepada-Mu, tidak meninggalkan Engkau, tetap bergembira karena Engkau, dan bahkan makin berserah kepada-Mu. Maka pertolongan-Mu akan datang tepat pada waktunya. Ajari kami terus mengetuk pintu-Mu ya Tuhan. Ajar kami terus meminta. Ajar kami terus mencari. Sampai jawaban doa itu kami terima. Karena Engkau adalah Allah, Bapa kami yang sangat mengasihi kami. Tuhan, jawab doa anak-anak-Mu. Yang sakit disembuhkan. Yang punya masalah ekonomi diberkati. Yang punya masalah keluarga, Tuhan, Kau tolong berikan jalan keluar. Masalah apapun juga, Tuhan. Engkau Allah yang maha baik akan menolong kami. Anak-anak-Mu, umat-Mu, yang bergantung, berharap, dan mengasihi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, ini adalah minggu pertama dalam bulan Agustus. Seperti biasa, di minggu pertama kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah sakramen yang suci, karena itu harus dilakukan setiap kekudusan. Untuk itu, mari kita memeriksa diri kita. Bila ada kesalahan dan dosa yang belum kita bereskan di hadapan Tuhan, kita mohon ampun kepadanya. Oh, rapaya sikala mata kalawasi kara mata kurasi, ho rapala pala pala sikara mata kurasi, hikana mata kalawasi kara mata kurasi. Bapa di surga, lihat hati kami Tuhan. Kalau ada dosa kesalahan, ampuni dosa kesalahan kami. Tuhan, sucikan kami, murnikan kami, sehingga kami Kau layakkan untuk makan dan minum perjamuan-Mu yang kudus ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, angkat roti tinggi-tinggi. Kalau saudara tidak punya hosti, boleh roti apa saja. Mari kita angkat tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata,
Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan setinggi-tingginya dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah-Mu yang sudah Kau cucurkan di atas kayu salib di Bukit Golgota. Sehingga kami yang berdosa ini boleh diampuni dosa kami, diselamatkan, diangkat jadi anak Allah, pewaris kerajaan surga. Tuhan, biarlah sepanjang hidup kami di bumi ini, kami boleh hidup menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya saudara kekasih, seperti biasa setiap minggu pertama kita akan membawa perpuluhan persembahan korban kita pada Tuhan. Mari yang sudah mentransfer perpuluhan atau persembahan saudara, angkat perpuluhan persembahan saudara bersama saya. Yang belum mentransfer enggak apa-apa, angkat tangan saja, bisa dimasukkan lain kali. Dan kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu kembali, membawa perpuluhan persembahan korban kami kepadamu. Kami percaya pada firman-Mu yang berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Kalau aku tidak membuka ketika-ketika langit dan mencurahkan berkat padamu sampai berkelimpahan. Dan aku akan menghalau bagimu belang pelahap supaya jangan dihabisi hasil tanahmu. Dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dengan sukacita, sukarela dengan kasih. Kami memberikan perpuluhan, persembahan, korban kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya katakan, amin. Saudara, kita sudah sampai di ujung ibadah kita hari ini. Dan kita akan menutupnya dengan doa berkat. Mari angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah kasih dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan, dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku.